Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sampai hari ini kita masih bisa menjalankan puasa di bulan suci Ramadan dan bisa menjalankan amalan-amalan ibadah di bulan suci Ramadan. Salat salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap menjadi umat Muhammad fi dunya hatal akhirah. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan tentang pesan yang tentunya buat diri saya sendiri dan buat kaum muslimin semuanya terkait dengan godaan setan, di mana setan telah berjanji di dalam Al-Quran tidak akan mati sampai di hari pembalasan dan akan selalu menggoda manusia untuk tidak taat kepada perintah-perintah Allah. Setan mempunyai semangat yang sangat luar biasa, sampai-sampai setan mempunyai 99 jalan kebaikan hanya untuk membuka satu jalan kesesatan. Kaum muslimin rahimakumullah, saya membacakan surat Al-Anas tadi sebagai pengingat bahwa Al-Quran telah memberikan pesan yang sangat jelas kepada kita semua, di mana yang pertama kita mengatakan, katakanlah aku berlindung hanya kepada Tuhan yang manusia, rajanya manusia dan sesembahan manusia, dari godaan setan yang tersembunyi, yang meniupkan dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Ini menandakan bahwa akan terjadi sebuah bencana yang menimpa manusia kalau manusia tidak taat pada perintah-perintah Allah dan mengikuti apa yang dilakukan oleh setan. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan maraknya era digital ini, mulai dari TK sampai orang tua, sekarang semua pegang handphone. Ketika sedang belajar mereka berfoto, ketika sedang makan mereka foto, ketika mereka sedang sholat mereka foto, sedang di masjid mereka foto, ketika mereka sedang ngaji pun sedang berfoto, ketika sedang berbuka bersama dengan keluarga mereka pun tidak lupa untuk selfie. Dan yang paling hebat lagi adalah hasil foto itu di-share di story, di IG, di Facebook dan lain sebagainya. Untuk itu maka kali ini saya ingin mengingatkan pada diri saya pribadi dan kaum muslimin semuanya bahwa jangan sampai perilaku kecil yang kita lakukan yang tujuannya adalah untuk memberi informasi kepada orang lain, ini adalah bagian dari salah satu jalan setan untuk membuka jalan yang lain, yaitu jalan kesesatan. Coba kalau kita pikirkan, sebenarnya yang sesungguh-sungguhnya untuk apa ketika kita sedang berbuka bersama dengan keluarga, tiba-tiba kita selfie kemudian kita store? Untuk apa kita pamerkan? Untuk apa ini kita beritahukan kepada orang lain? Kita sedang membaca Al-Quran, kemudian difoto, kemudian dikirim. Untuk apa itu kita lakukan? Untuk tujuan apa itu kita berikan? Kaum muslimin, fenomena ini kita lihat dengan jelas. Bahkan kita sendiri, saudara-saudara kita,
teman-teman kita, anak-anak kita, semua melakukan ini. Saya yakin, saya berhusnudzon bahwa mereka melakukan tujuannya adalah untuk dakwah, tujuannya adalah untuk syiar. Tapi saya khawatir apa? Khawatir itulah bagian jalan setan yang dibuka untuk membuka jalan kesesatan. Khawatir di situ ada ria, khawatir di situ ada kesombongan, khawatir di situ ada keangkuhan, khawatir di situ ada keriaan yang begitu luar biasa, yang ujungnya nanti menjadi tidak ikhlas ketika kita melakukan segala sesuatu, yang lupa pada tujuannya bahwa kita puasa karena Allah, bukan karena ingin diketahui oleh siapapun. Kita beribadah karena Allah, bukan untuk diketahui oleh siapapun. Maka saya khawatir kalau kebiasaan ini kita teruskan, ini akan merusak ibadah kita, akan mengganggu pahala kita, akan mengurangi derajat bobot kekhusyuan ibadah kita. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama mulai sekarang ini kita coba untuk mengurangi selfie yang kemudian harus diketahui oleh orang lain. Kita berusaha untuk betul-betul sungguh-sungguh kalau kita beribadah, ya beribadah. Kalau kita memang untuk melaksanakan membaca Al-Quran, ya membaca Al-Quran. Kita nggak perlu siarkan kepada orang lain, agar terjaga niat tulus kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu kami mengajak, marilah kita perbaiki niat kita, kita perbaiki kesungguhan kita dalam beribadah, kita perbaiki sikap kita, kita perbaiki adab kita ketika kita sedang menghadap Allah. Yakin bahwa apa yang kita lakukan hanya karena Allah. Yakinkan pada diri kita, tidak perlu kita harus berpamer-pamer ria. Kita sudah diajarkan agar seluruh ibadah kita diterima oleh Allah, agar tercatat sebagai ibadah. Mari kita berdoa dulu. Awali seluruh aktivitas kita dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Akan lebih lengkap agar tidak tergoda dari godaan setan, baik dari golongan jin atau manusia. Mari kita baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah dengan kebiasaan yang selalu kita lakukan itu, ketika kita beribadah semua hanya karena Allah, kita lepaskan handphone kita. Kita tidak usah untuk berpikir untuk mendokumentasikan. Yakin pada Allah yang telah mengutus malaikat raqib dan atid, yang telah mencatat amal baik kita dan amal buruk kita. Nggak usah dibantu malaikat raqib untuk mendokumentasikan perbuatan baik kita di hadapan Allah. Untuk itu, di bulan yang mulia ini, yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita bersama-sama memperbaiki niat kita untuk beribadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan apabila ada salahnya itu semata-mata karena lisan saya sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.